Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua pastinya. Sobat Jagon Tani, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Dan bersama saya Osa Adnan, kita akan mengikuti bersama perbincangan bersama EMCL. Pagi hari ini begitu luar biasa karena kita akan mengikuti pembahasan atau perbincangan mengenai menjaga keselamatan bersama di jalur pipa lapangan Bani Urip dengan tema Jagon Tani, jaga pipa, jaga keselamatan. Nah, bincang kita akan live talk show dirilai oleh radio-radio anggota Forum Radio Bojonegoro, yang mana yang pertama ada Istana FM 95, Malopati FM 95,8, Radio Prima FM 93, Duta FM 88,3, Radio Nuansa FM 104,3, Radio SBI FM 103,3, Radio Madani FM 102,5, Radio Menara Darussalam FM 107,9, dan Radio Basa FM Siar Tunda 96,6. Tayang juga di YouTube channel Radar Bojonegoro dan Bojonegoro TV. Ya, kali ini dibincang bareng EMCL. Tentu saja saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa. Di kesempatan hari ini kita sudah mengundang beliau. Yang pertama adalah Mas Beta Wicaksono selaku External Affairs Manager Exxon Mobil Cepu Limited. Selamat pagi Mas Beta. Selamat pagi Mbak Osa. Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat. Terima kasih. Semangat sekali ya. Perjalanan lancar Mas Beta? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ya. Hingga sampai di Stereo Cafe kita sama-sama pagi hari ini ya. Oke, selanjutnya narasumber kita yang luar biasa ada Mas Handoko. Beliau adalah Direktur Inspektra. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Osa. Apa kabar hari ini Mas? Alhamdulillah sehat dan luar biasa ini. Kan sudah sarapan Mas? Sudah. Cukup semangat ya, energinya full sampai nanti tuntas perbincangan kita ya. Insya Allah. Oke, selanjutnya ada Mas Haji Ali Mahmudi, petani muda milenial nih ya, yang berasal dari Desa Sumber Kelase, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Selamat pagi Mas Ali. Selamat pagi Mbak Osa. Wah, luar biasa semangatnya hari ini ya. Tentu saja bersama dengan ketiga narasumber kita akan berbincang mengenai Jagon Tani, jaga pipa, jaga keselamatan. Nah, sebelumnya Sobat Jagon Tani, kita ketahui bahwa keberadaan dari industri migas, khususnya lapangan Bani Urip yang dioperatori oleh Exxon Mobil Cepu Limited, tentu ini memberikan kontribusi bagi perekonomian tingkat lokal dan juga nasional. Nah, produksi dari lapangan Bani Urip sendiri telah memberikan kontribusi hampir 25% untuk produksi minyak tingkat nasional. Hal tersebut tentu menjadi pencapaian yang luar biasa dan tentu menjadi andalan bagi Kabupaten Bojonegoro karena tentu menjadi angka yang signifikan bagi APBD Bojonegoro melalui dana bagi hasil migas. Nah, bersama dengan Mas Beta Wicaksono selaku perwakilan dari Exxon Mobil Cepu Limited. Sebelumnya boleh dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa peranan dari EMCL ini terkait dengan adanya lapangan Bani Urip dan lapangan Kedung Keris dalam industri hulu migas, Mas Beta. Ya, terima kasih Mbak Osa. Jadi terima kasih tadi sudah dikasih intro ya, sebenarnya itu sudah menggambarkan apa yang kami lakukan di sini. Ya. Jadi kalau Exxon Mobil Cepu Limited ataupun EMCL, kami adalah kontraktor kontrak kerjasama dan kami bertugas untuk melakukan sebagai kontraktor, sebagai operator untuk mengelola lapangan minyak Bani Urip dan Kedung Keris ini. Tentu saja keberadaan kami itu diawasi oleh SKK Migas karena untuk industri hulu kami memang pengawas dari pemerintah itu adalah SKK Migas dan kami di sini sebagai operator untuk lapangan minyak Bani Urip dan Kedung Keris untuk memproduksi dan mensupport sekitar 25% produksi minyak nasional. Dan kami tidak bekerja sendiri, tentu saja di situ kami ada kolaborasi juga dengan Pertamina EP Cepu, kemudian ada juga dengan BUMD dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Kabupaten Bojonegoro dan Blora. Tentu saja ini merupakan sebuah sinergi yang bagus saya rasa untuk bagaimana kita bersama-sama untuk menghasilkan produksi minyak nasional dan kami bersyukur karena di Bojonegoro ini kami mendapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat untuk mengoperasikan ini juga, mengoperasikan wilayah kami, wilayah lapangan minyak Bani Urip ini, sehingga kami beroperasi hingga saat ini dengan baik dan aman.
Luar biasa. Ya. Itu tadi dia peranan EMCL terhadap industri hulu migas, utamanya di Bojonegoro dan juga untuk kontribusi tingkat nasional. Ya. Mas, tentu bukan hanya kontribusi terhadap hasil dari minyak tersebut sendiri ya. Ya. Bagaimana kontribusi terhadap masyarakat? Ada tidak pengembangan atau program pengembangan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh EMCL? Ya. Selain kami selaku industri migas ya yang memang memberikan kontribusi kepada pemerintah berupa dana bagi hasil migas dan itu yang saya rasa bisa dirasakan oleh pemerintah dan Pemkab gitu ya. Kami juga melakukan berbagai program pengembangan masyarakat. Tentu saja kami dalam implementasinya kami melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah terkait dalam hal ini misalnya Bapeda gitu ya. Dan memang itu yang kami lakukan hampir setiap tahun. Kami mengacu misalnya pada musrenbang, baik itu dari level desa, kecamatan, kemudian dari kabupaten. Dan setiap tahun untuk perencanaannya, sebelum kami ke SKK Migas, mendapatkan persetujuan dan pengawasan di situ, kami melakukan koordinasi dengan Bapeda untuk memastikan bahwa tidak ada overlapping di dalam program yang kami lakukan. Jadi kami harus memastikan bahwa apa yang kami lakukan benar-benar tidak tumpang tindih dengan mereka, sehingga kita bisa memberikan kontribusi. Kami mendukung untuk percepatan pengembangan ataupun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu saja ini kami lakukan mendudukkan porsi kami bukan menggantikan peran pemerintah. Kami hanya memberikan kontribusi mempercepat apa yang dilakukan pemerintah untuk pengembangan masyarakat. Ada fokus apa saja nih Mas untuk pengembangan bagi masyarakat? Di dalam program pengembangan masyarakat kami punya beberapa konsentrasi atau fokus. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian kesehatan dan pengembangan ekonomi. Selain kami juga concern pada lingkungan juga ya. Dan ini juga bisa dilihat misalnya di sekitar kita, misalnya untuk program-program pendidikan. Saya rasa mungkin Bapak dan Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian bisa melihat misalnya dari jenjang PAUD. PAUD itu bisa dilihat misalnya di level desa. Kalau misalnya ada di situ ada SBB, Semangat Benih Bangsa, itulah program yang kami inisiasi dulu untuk pengembangan anak usia dini sejak awal. Kemudian beberapa program-program ekonomi, misalnya pertanian dan lain sebagainya kami lakukan. Dan kami juga hadir dengan mitra ini, mitra Mas Handoko dari Inspektora dan Petani Milenial ini, Mas Ali ini juga bagian dari program kami. Nah, kebetulan Mas Ali hari ini hadir sebagai salah satu mitra dari EMCL. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Mas, untuk program pengembangan masyarakat yang diikuti oleh Mas Ali ini terkait dengan program pengembangan masyarakat fokus bidang apa? Ya, kalau di kami proses itu sama pentingnya dengan hasil. Hasil sama pentingnya dengan proses. Jadi dua-dua itu harus penting. Dan di balik itu semua dasarnya adalah keselamatan. Jadi apapun yang kami lakukan terkait program apapun, seperti misalnya dilakukan oleh Mas Handoko, kemudian Mas Ali, gitu ya, keselamatan menjadi penting. Dan itu menjadi salah satu fondasi dalam pengembangan program pertanian yang kami lakukan di sepanjang jalur pipa. Jalur pipa untuk mengalirkan produksi minyak yang dari Lapangan Banyu Urip sampai ke FSO Gagak Rimang itu sepanjang 95 km. Wow, cukup panjang 72 km itu pipa darat ditanam di bawah tanah dengan kedalaman sekitar 1,5 sampai 2 meter. Dan di situ juga melewati daerah-daerah padat penduduknya dan banyak petaninya seperti Mas Ali juga. Sehingga bagi kami apa yang kami lakukan untuk masyarakat juga bisa memberikan manfaat. Prosesnya penting, hasilnya penting, peningkatan pertanian, tetapi keselamatan sebagai fundamen dari semuanya itu sangat penting. Jadi kami memastikan melalui Mas Handoko bahwa program yang kami lakukan di situ terkait pengembangan pertanian di sepanjang jalur pipa yang dilakukan oleh Mas Ali dan kawan-kawan yang lainnya, mungkin nanti bisa ceritakan ada lebih dari 1.000-an petani yang ada di situ ya. Nah, ini sebutannya program Jagong Tani itu Jagong Tani, betul. Sebenarnya apa mungkin bisa dijelaskan di sini Mas Brita? Apa sih program Jagong Tani itu? Jagong Tani itu sebetulnya adalah sinergi bagaimana kita mentransfer nilai-nilai keselamatan bersama ketika masyarakat melakukan pertanian di sekitar jalur pipa. Harapannya mereka juga harus melakukannya dengan baik dan aman. Aman untuk mereka, untuk petani, aman untuk masyarakat, pemerintah, karena kalau misalnya terjadi sesuatu bahaya, itu juga akan berpengaruh terhadap pendapatan negara, dan juga aman terhadap operasi. Jadi aman untuk bersama. Jadi biar masyarakat misalnya melakukan pertanian padi di situ.
apa saja yang boleh dilakukan. Misalnya tidak boleh membakar-bakar, kemudian kalau misalnya membangun infrastruktur di situ juga harus memastikan keselamatannya seperti apa standarnya. Nah itu yang kami transfer. Jadi yang kami lakukan adalah kami melakukan program pengembangan pertanian, kemudian kami juga melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap keselamatan di jalur pipa tersebut, supaya para petani bisa melakukan aktivitas kesehariannya, programnya dengan baik dan selamat. Oke, berarti sebenarnya kalau dirinci siapa saja nih Mas yang terlibat dalam program Jagong Tani? Tadi ada menyebutkan masyarakat, pemerintah, petani, dari tentu dari Exxon sendiri betul. Dan tadi juga dari tim pengamannya sangat ketat untuk selama jalur pipa itu ditanam gitu ya. Betul. Jadi karena kondisi jalur pipa kan sudah ditanam ya di situ ya, dan dialiri oleh pipa minyak, ada minyak mentah di situ, dan kami harus memastikan bahwa di situ kami harus melibatkan berbagai pihak, misalnya petani sendiri yang ada di sekitar itu, kemudian kedua dari pemerintah, karena apa? Seringkali dan memang sekarang bertumbuh terus ya, ada pengembangan ataupun pembangunan di masyarakat dan mungkin ada potensi overlapping ataupun bersinggungan dengan jalur pipa, sehingga kami harus memastikan bahwa pembangunan tetap harus jalan, tetapi keselamatan itu sesuatu yang harus diutamakan. Di situ. Nah, tadi belum disenggol nih, kita sudah mengundang Mas Handoko. Perannya apa nih Mas Blita? Menurut Mas Blita, Mas Handoko sebagai inspektra ini, sebenarnya siapa untuk Mas Handoko ini? Iya, kami bermitra dengan salah satu NGO ataupun LSM lokal, Mas Handoko ini inspektra yang punya kompetensi dalam melakukan pengembangan masyarakat. Tentu saja di dalam pertanian Mas Handoko punya kompetensinya sebagai ahlinya. Beliau juga punya engagement yang bagus ataupun berinteraksi dengan masyarakat dengan bagus, dan kebetulan Mas Handoko ini kan juga putra daerah juga dari Leran kalau nggak salah Mas ya. Jadi memang benar-benar mengerti karakter masyarakat yang ada di situ, bagaimana petani dan bertani serta musim pertanian itu seperti apa, sehingga melalui mitra kami, melalui LSM ini, Mas Inspektra ini ataupun Mas Handoko dan tim, kami bisa menyampaikan pesan-pesan keselamatan sekaligus pesan untuk peningkatan pengembangan ekonomi melalui pertanian tadi secara bersamaan. Salah satunya melalui Jagong Tani yang diinisiasi tadi. Oke, nah kita sudah ngobrol sama Mas Blita. Mas Blita juga sudah membahas menyentil Mas Handoko. Kita langsung ngobrol saja ya dengan Mas Handoko. Nih Mas Handoko, boleh dong diperkenalkan kepada seluruh Sobat Jagong Tani, sebenarnya inspektra itu apa? Terima kasih Mbak Osa, luar biasa sekali, dan matur suwun Mas Beta tadi sudah disampaikan juga sedikit mengenai inspektra. Perlu saya perkenalkan kembali bahwa inspektra itu adalah salah satu organisasi nirlaba atau organisasi non pemerintah yang kebetulan hari ini dipercaya oleh MCL untuk mengampu salah satu program pengembangan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Dan inspektra sendiri itu merupakan gabungan atau wadah bagi pegiat-pegiat sosial yang ada di Bojonegoro, yang itu fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat, itu salah satunya. Nah, di sini inspektra kebetulan dipercaya oleh MCL untuk mengampu salah satu program ekonomi yang itu adalah peningkatan pertanian ya, peningkatan di pendapatan petani dan isu-isu pertanian dan isu-isu ekonomi, yang kebetulan sasaran programnya adalah tani di sekitaran jalur pipa. Sekaligus juga selain kami melakukan peningkatan kapasitas petani yang nanti itu endingnya atau goalnya adalah peningkatan hasil dari pertanian sendiri di sekitar jalur pipa, itu juga melakukan edukasi, sosialisasi keselamatan yang ada di jalur pipa, agar ini tagline-nya seperti yang tulisannya kaosnya Mas Ali ini ya, kita agar kita bisa berbarengan bagaimana kita hidup sehat dan aman, tentunya juga sejahtera hidup Mbak ya, karena hasil pertaniannya nanti diharapkan juga meningkat melalui Jagong Tani ini. Ada transfer knowledge di sana antar petani, bagaimana melakukan pertanian secara aman, bagaimana melakukan
penanganan terhadap hama, bagaimana pembibitan yang baik itu seperti apa, semuanya ada di sana. Oke, jadi kalau dijelaskan bermitra dengan EMCL ingin mewujudkan cita-cita tersebut, Mas Handoko bisa nggak disampaikan apa tahapan-tahapan yang dilakukan ketika melakukan program tersebut? Iya, untuk tahapan-tahapannya mestinya kita memang mempunyai beberapa tahapan proses, karena seperti yang disampaikan oleh Mas Beta bahwa hasil itu penting, tapi proses itu juga tidak kalah pentingnya, sama pentingnya dengan hasil. Jadi salah satu tahapan-tahapan yang kita lakukan tentunya adalah komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholder agar semua stakeholder mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai frame yang sama bagi pengembangan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama petani di sekitaran jalur pipa itu, dan juga bagaimana melakukan atau menjaga keselamatan dan keamanan di jalur pipa, karena dari beberapa stakeholder ada pemerintah, ada petani yang semuanya berpotensi bersinggungan dengan jalur pipa, dengan pemerintah, dengan tadi yang disampaikan Mas Beta, dengan geliat pembangunan yang luar biasa di Bojonegoro, tidak menutup kemungkinan ada pembangunan yang itu bersinggungan dengan jalur pipa. Nah, di sana kita mengkomunikasikan, menjembatani agar semuanya itu tersinkron, perencanaan pembangunan dan perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun dilakukan oleh BUMN atau swasta, perusahaan-perusahaan itu tersinkronisasi dengan baik dan adaptif terhadap pedoman keselamatan di jalur pipa. Itu bahasa kurang lebihnya. Oke, tentu ketika melakukan tahapan-tahapan tersebut dari anggota Inspektra sangat sudah masif dan juga terstruktur ya. Kira-kira dari anggota Inspektra sendiri terdiri dari siapa saja sih, Mas? Kalau anggota dari Inspektra yang ada di lapangan, kita memprioritaskan bahwa pendamping-pendamping kita yang ada di lapangan itu memang berasal dari masyarakat lokal. Sehingga pemahaman terhadap komunitas, pengembangan komunitas itu semuanya bisa dengan mudah karena mereka tahu adat istiadat mereka itu seperti apa, sehingga bisa komunikasinya bisa berjalan dengan baik gitu. Baik, kalau tadi sudah disampaikan terdiri dari masyarakat lokal, dari anggota Inspektra sendiri. Ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana respon dari masyarakat sendiri terhadap program ini, Mas? Oke, alhamdulillah responnya juga luar biasa. Masyarakat menyambut baik, intinya menyambut baik dengan kegiatan yang dilakukan oleh MCL untuk peningkatan hasil panen, peningkatan pertanian yang ada di jalur pipa, sekaligus menjaga keselamatan dan keamanan di jalur pipa ini. Dan tentunya itu juga tak lepas dari dukungan MCL yang luar biasa dan juga masyarakat, semua stakeholder, semuanya komunikasi yang baik, dan juga terus terang saja kita diuntungkan karena memang semua anggota kita itu adalah masyarakat lokal, berdasarkan mereka mengerti bagaimana keseharian petani penggarap itu seperti apa, petani-petani di sekitar jalur pipa itu seperti apa, sehingga untuk masuk ke sana untuk berkomunikasi itu kita tidak perlu untuk memperkenalkan diri lebih jauh, tapi sudah enak hidupnya, Mbak. Usah itu. Termasuk pasti Mas Handoko juga melakukan pendekatan dengan Mas Ali Mahmudi. Nanti kita akan bercerita, ngobrol-ngobrol dengan Mas Ali Mahmudi dan Mas Bita kembali. Namun kita akan break sejenak. Kita akan jeda dan kita akan kembali di segmen selanjutnya masih bersama dengan saya dan juga ketiga narasumber kita luar biasa di Bincang Bareng E. Baik Sobat Jagong Tani, kita kembali di Bincang Bareng EMCL, Jagong Tani, Jaga Pipa, Jaga Keselamatan. Masih bersama dengan ketiga narasumber kita luar biasa. Tadi kita sudah membahas mengenai apa sih peranan EMCL untuk industri hulu migas dan juga kontribusinya bagi pemerintah, tingkat lokal dan juga nasional, serta program-program pengembangan masyarakat yang sudah dilaksanakan. Kita juga sudah membahas mengenai apa itu Inspektra dan juga bagaimana pendampingannya kepada masyarakat, lalu apa saja pendekatan yang dilakukan oleh Inspektra terhadap masyarakat. Nah,
sebelum kita membahas tentang bagaimana testimoni dari masyarakat yang merasakan program pengembangan masyarakat dari EMCL ini, yaitu Mas Ali Mahmudi, boleh kembali kita berbincang dengan Mas Handoko. Tadi sudah diceritakan respon masyarakat, alhamdulillah baik. Mungkin Mas Handoko bisa menceritakan, ada nggak pengalaman-pengalaman yang cukup menarik ketika mendekati masyarakat yang terjadi di lapangan? Ya, ada beberapa, sebetulnya banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang itu unik ketika kita ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi keselamatan jalur pipa. Karena di salah satu kegiatan kita itu ada namanya itu adalah sosialisasi door to door, atau kita berkunjung ke rumah para petani untuk melaksanakan sosialisasi keselamatan jalur pipa. Nah, di sana itu dulu awal-awal sekali itu kita selalu pakai pakaian formal, Mbak Esa. Jadi rapi, pakai sepatu, pakai tas itu. Nah, di sana ada salah satu kejadian unik, ada salah satu penggarap yang itu memang orangnya sudah agak sepuh itu. Nah, kita nggak tahu. Ketika kita datang sana itu, beliau tidak mau keluar. Jadi rumahnya itu ditutup gitu. Takut nih. Dia tahu itu. Kenapa? Setelah itu kita ketemu dengan tetangganya, gitu. Biasa kalau orang desa itu, orang di desa itu karena keramaiannya ya, kelihatannya ada orang kok mencari, itu kelihatannya orang jarang sekali berkunjung, ditanya sama tetangganya. Mas, mau ada apa atau kok cari mbah itu gitu. Nah, dari situ pendamping kita bercerita bahwa kita mau sosialisasi keselamatan, kebetulan ini merupakan petani yang ada di sekitaran jalur pipa, itu bla 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 dan lain sebagainya, sehingga gitu toh Mas, no. Akhirnya itu dipanggilkan sama mbahnya yang tadi nggak mau keluar itu, Mbak itu. Nah, dari sana itu ceritanya, tak pikir sopo mas aku selawase lagi iki ditekani wong koyo ngene iki kan gitu. Jadi dari sana itu menjadi evaluasi bagi kita Inspektra sebagai lembaga pengampu program, pengelola program, yang akhirnya itu menjadi kebijakan kita bahwa ketika ke masyarakat itu kita pakai semi non formal lah, seragam-seragam non formal yang itu bisa sedikit membaur dengan bisa dengan mudah membaur dengan masyarakat sekitar itu. Berarti akhirnya si mbah tersebut mau ditemui. Mau ditemui itu. Tapi jangan bilang kalau mbah itu ternyata saudaranya Mas Ali nih. Saya yang mengira kalau Mas Handoko ini siapa ya gitu. Saya lari ke belakang. Maksudnya bagaimana Mas Ali mungkin ketika mengetahui ada program pengembangan masyarakat ini sebagai petani, Mas Ali tentu memiliki banyak pengalaman dan tiba-tiba ada program ini. Gimana nih Mas? Ya, tentu terkait dengan program itu kami mengapresiasi setinggi-tingginya karena program itu sangat membantu kami dalam rangka membantu keselamatan jalur pipa tersebut. Sebelumnya kami selaku petani dan teman-teman petani di kawasan jalur pipa itu tidak begitu paham apa sih hal-hal yang mungkin dilarang oleh pihak EMCL, membahayakan pipa, itu bisa mengakibatkan misalnya kebocoran atau mungkin kebakaran dan sebagainya. Itu kita tidak tahu. Dengan adanya program ini sering melakukan jagung tani sehingga masyarakat itu sedikit banyak mulai memahami arti pentingnya keselamatan. Ya, berarti kalau sebenarnya Mas Ali ini sudah bertani sejak kapan, Mas? Kalau saya bertani sejak 2010 tahun 2010. Tahun 2010. Iya. Cukup lama ya, 13 tahun. Wow. Kenapa Mas Ali memilih tani padahal mungkin ada banyak tawaran pekerjaan atau usaha lain selain tani? Ya, sebenarnya saya punya kakak. Kakak saya itu dari kecil tidak mau apa ya, bertani. Background keluarga saya itu petani. Bapak saya petani. Iya. Kakak saya bilang gini ke orang tua saya, bapak saya sudah petani, saya tidak mau jadi petani seperti bapak. Saya ingin lebih tinggi ilmu saya ingin belajar di luar sana, seperti itu. Itu kakak saya. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya sebagai adiknya, kalau kakak saya tidak mau meneruskan perjuangan
bapak saya. Lalu Terus siapa lagi yang meneruskan Oke, seperti itu? luar biasa mulia nih Mas. Seperti itulah. Kebetulan 2009 akhir bapak saya meninggal. Itu. Jadi mau tidak mau saya tetap harus meneruskan perjuangan bapak untuk mengelola sawah yang dipunyai orang tua saya. Masa harus saya jual semuanya kan tidak mungkin ya. Iya, betul sekali. Berarti sudah 10 tahun, sudah 13 tahun ya Iya. untuk bertaninya sendiri. Lalu tahu ada program perkembangan masyarakat ini, Jagong Tani. Sudah berapa lama Mas ikut program ini? Kurang lebih mengikuti program ini 2 tahunan. Oke, 2 tahun. Kesadaran diri sendiri atau karena diajak oleh Mas Han nih? Ya pertama diajak sama Mas Bukroni. Oke. Anggotanya Mas Han ya. Nah, jadi berhasil. mengikuti program itu. Saya pertama nggak tahu program apa Mas, jagung tani, sawah jagungan. Terus biasa jagung dok warung seperti itu. Pendapat saya. Wes toh Mas, ayo ikut sawah jagungan. Ini program dari MCL bagus ini ikuti. Oke. Terus kemudian saya ikuti. Oke, waktu itu ikut program yang apa aja? Kegiatan apa yang pernah diikuti terkait Jagong Kegiatan Tani? yang pernah saya ikuti itu ya sosialisasi di desa. Oke, sosialisasi. Di desa saya juga pernah ada sosialisasi, saya juga diundang di desa sebelah juga saya ikuti seperti itu. Manfaat apa yang dirasakan ketika ikut sosialisasi itu, Mas? Manfaat jelas, pengetahuan itu bertambah, pengalaman juga bertambah, bisa kita aplikasikan di masyarakat, memberikan. Saya merasa menjadi perwakilan dari masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu diundang. Jadi saya bisa membimbing, memberikan edukasi ke masyarakat yang lain. Bapak-bapak yang tua-tua itu kita edukasi, Pak. Seperti ini tidak boleh seperti ini. Padahal dilarang. Mas Ali sendiri sudah lama bertani, tentu pengalamannya banyak. Tapi kenapa tertarik ikut ini? Ya, ada program. Saya selaku petani muda. Kalau saya tidak mengikuti program ini, saya nanti merasa akan ketinggalan kawasan seperti itu. Tuh, nah, dari yang disampaikan oleh Mas Ali mengenai Jagong Tani, lalu apa yang terkait dengan keselamatan jalur pipa? Nah, kira-kira apa Mas ya yang harus dilakukan oleh masyarakat terkait dengan supaya pipa ini aman dan masyarakat juga selamat? Ada beberapa hal yang menjadi rambu-rambu atau pedoman keselamatan pipa. Itu kami dikasih edukasi kawasan dari teman-teman pendamping inspektora. Ada 5 hal yang saya ketahui. 1, masyarakat tidak diperkenankan menanam pohon yang berakar tunggak. Oke, terus? Yang pertama. Yang kedua, dilarang mendirikan infrastruktur atau bangunan di atas jaringan pipa. Terus yang ketiga, dilarang melakukan aktivitas bakar-bakar di atasnya atau sekitaran jalur pipa. Yang keempat itu kendaraan atau alat berat seperti kombi, traktor, truk itu dilarang melintasi itu, kecuali jalur-jalur yang sudah ditentukan seperti itu. Oke, nah kita beralih ke Mas Handokor kembali nih ya, terkait dengan keselamatan dan keamanan di jalur pipa. Ini apa saja yang dilakukan oleh inspektorat terkait dengan program ini? Oke, terima kasih Mbak Osa. Yang pertama ya, kita ada yang namanya itu adalah tadi yang saya sampaikan itu ada sosialisasi door to door itu yang dari rumah ke rumah, petani sekitaran jalur pipa kita datangi, kita sosialisasikan. Tentunya bukan hanya pada satu orang saja. Ketika kita di rumah itu artinya kita akan bertemu dengan petaninya, bapaknya. Mungkin juga kita dapat bonus anaknya yang juga berpotensi di sawah. Kita dapat bonus sosialisasi ke istrinya itu. Sosialisasinya Mas bonusnya itu ya. Jadi ya kita dapat bonus itu sehingga karena dalam satu keluarga itu tidak hanya satu orang yang berpotensi ke
melakukan aktivitas di atas jalur pipa, sehingga kalau kita ke rumahnya kita silaturahim, itu kita sosialisasi, semua dalam keluarga itu bisa tersosialisasi. Jadi semua dalam keluarga yang punya potensi untuk beraktivitas di atas jalur pipa itu bisa paham terkait dengan pedoman keselamatan di atas jalur pipa yang tadi disampaikan oleh Mas Ali Mahmudi. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada namanya untuk memastikan bahwa jalur pipa ini 24 jam selama 1 hari itu aman itu. Kita ada yang namanya surveillance atau kita susur pipa. Jadi pendamping-pendamping kita itu setiap hari, hampir setiap hari itu selalu kontrol di atas jalur pipa. Nah, untuk memastikan itu ada petani yang kira-kira berpotensi mengancam keberadaan jalur pipa atau membahayakan jalur pipa atau tidak itu. Dan sekaligus ketika kita melakukan susur pipa itu, kita juga melakukan sosialisasi kepada setiap petani penggarap atau petani yang ada di sekitaran jalur pipa yang kebetulan ditemui. Gitu. Karena nggak semua yang beraktivitas di jalur pipa itu adalah petani sekitar. Bisa jadi misalkan orang yang itu buruh tani yang kebetulan lewat dipanen itu, ketika panen itu ada buruh tani dari luar yang kebetulan mereka belum pernah mengetahui berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, kita sosialisasi, kita temui. Nah itu. Terus yang selanjutnya tadi Mbak Ocha ada yang namanya kita selalu koordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada, sehingga semua perencanaan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, semua perencanaan pembangunan yang berseberangan atau berlintasan dengan jalur pipa ini bisa direncanakan dengan mengadopsi atau mengakomodasi atau mengakomodir pedoman keselamatan yang ada di jalur pipa, termasuk misalkan mengasih leveling yang lebih dari yang biasanya itu kita sampaikan ke para stakeholder, sehingga apa yang stakeholder juga bisa membangun di atas jalur pipa yang berlintasan dengan jalur pipa secara aman. Kita secara juga tidak ada standar prosedur yang itu dilanggar, itu semuanya sesuai dengan standar keamanan dan juga keselamatan yang ada di jalur pipa. Oke, sebelum kita tutup segmen 2 nih, mungkin bisa disampaikan selama ini apa yang sudah ditangani dalam menjaga keselamatan dan juga keamanan jalur pipa, Mas? Backcase itu ada yang kemarin ada salah satu perusahaan BUMN sih yang melakukan aktivitas di atas jalur pipa dan itu menggunakan kendaraan berat gitu, sehingga itu dari jauh, orangnya dari jauh, bukan dari orang sekitar, sehingga kita juga mensosialisasi berkaitan dengan pedoman keselamatan, sehingga akhirnya mereka mau untuk bagaimana standar prosedurnya kita melintas di atas jalur pipa dengan kendaraan yang lebih dari 500 kg itu seperti apa, akhirnya dilakukan itu. Nah itu dari hasil kita komunikasi dengan para stakeholder dan juga mitigasi awal atau early warning dari pedoman keselamatan di atas jalur pipa. Gitu. Terus yang selanjutnya Backcase juga ini ada satu pembangunan yang ada kebetulan di Desa Leran itu rigid beton yang hari ini kan banyak sekali pembangunan di Bojonegoro yang menggunakan rigid beton. Itu yang tentunya ketika itu jalan kabupaten dan rigid beton, potensi untuk ada kendaraan yang berat itu tidak bisa kita hindari gitu. Nah di sana kita sosialisasi mulai dari tahap awal perencanaan. Itu kita dengar info, langsung kita koordinasi dengan pihak terkait, sehingga dalam perencanaan itu sudah terakomodasi bagaimana melakukan leveling sehingga tidak terjadi misalkan over budget dari pekerjaan tersebut. Ketika tidak tersinkronisasi perencanaan itu kan akan terjadi over budget. Dan masih banyak juga yang ada di Ngampel, semua kegiatan yang bersinggungan dengan jalur pipa itu alhamdulillah sudah terdeteksi, baik itu ada dari dinas terkait dan juga yang paling unik itu adalah ada beberapa yang itu memang laporan dari petani sekitar. Mas, besok itu ada gini, ada pengangkutan menggunakan kendaraan berat itu dari petani sekitar. Nah itu hasil kita bersilaturahim, kita meresana dengan petani-petani sekitar dalam rangka untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan di jalur pipa. Itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Handoko untuk penjelasannya cukup sangat amat jelas sekali, dan nanti
kita akan membahas lebih dalam lagi karena sisa waktu kita untuk bersamaan di bincang bareng EMCL ini hanya tersisa 1 segmen. Jadi pastikan untuk Sobat Jagung Tani jangan beralih kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Sobat Jagung Tani, kita kembali di segmen ketiga di acara yang luar biasa, yaitu Bincang Bareng EMCL. Dan masih bersama dengan ketiga narasumber kita. Kali ini kita akan kembali bertanya bersama dengan Mas Ali Mahmudi terkait dengan pemanfaatan program Jagung Tani tadi, Mas. Kira-kira apa manfaat yang sudah dirasakan oleh Mas Ali Mahmudi terkait dengan program Jagung Tani ini? Manfaat yang sudah kami rasakan beserta masyarakat di sana, pertama adalah kami mengetahui peranan penting terkait keselamatan jalur pipa. Ya. Yang kedua, ini program tersebut itu mempermudah pendamping dalam rangka memberikan pengarahan atau edukasi kepada masyarakat dengan mengumpulkan masyarakat di lingkup Jagung Tani tersebut. Terus yang ketiga, dari sisi peningkatan ekonomi di dalam Jagung Tani tersebut, itu ada diskusi pembahasan yang berkaitan dengan lingkup pertanian. Cara bertani yang baik bagaimana, cara menyemai yang baik bagaimana, mengatasi hama bagaimana yang baik, seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan kadang kita juga mengundang pihak-pihak desa, pihak-pihak PPL, ahli pertanian di situ, agar memberikan awasannya, pengetahuannya kepada masyarakat, agar kedepannya masyarakat dalam bertani itu lebih semangat, hasilnya meningkat. Itu harapannya seperti itu. Oke, itu dia. Tapi insya Allah sudah merasakan hasilnya ya, Mas ya? Sudah. Kalau sebelumnya mungkin hasil pertaniannya seperti apa, sekarang tambah seperti apa gitu ya? Ya, alhamdulillah setelah mengikuti itu dapat kita banyak ilmu dari pakar-pakar pertanian. Kita banyak mengetahui kelemahan kita, dapat ilmu, akhirnya kita terapkan, aplikasikan. Alhamdulillah hasil pertanian kami dalam 2 tahun terakhir ini ada peningkatan yang cukup signifikan, seperti itu. Oke, kita sudah mengetahui nih manfaat dari program Jagung Tani. Lalu menuju ke Mas Handoko nih, kira-kira kalau program ini sudah terlaksana, apa nih Mas keberlanjutan dari program ini? Mau dibawa kemana setelah ini? Iya. Terima kasih Mbak Osa. Sekali lagi saya sampaikan bahwa memang kita tidak selamanya berada di Bojonegoro melaksanakan program ini, sehingga salah satu instrumen atau tahapan dari Inspektra itu memang ketika kita melaksanakan program sekaligus juga kita merencanakan bagaimana exit strategi dari program tersebut itu. Nah, harapannya ketika hal-hal baik, praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini secara terus-menerus, dan itu akan menjadi habit atau kebiasaan yang selanjutnya, maka di kemudian hari kesadaran untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan jalur pipa itu menjadi sebuah kebiasaan yang keseharian yang tidak perlu kita sosialisasi, tidak perlu kita sudah dilaksanakan oleh masyarakat sekitar jalur pipa, mempunyai kesadaran yang sama, saling gepok tular berbagai informasi yang itu mengancam atau membahayakan jalur pipa, hingga saling bersama-sama menjaga. Dan di sisi pertaniannya ada transfer knowledge, gepok tular juga berkaitan dengan pertanian, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak atau Mas Ali. Podo gepok tulare, budaya Jagung Tani ini menjadi budaya di masyarakat, sehingga transfer knowledge antar petani itu bisa selalu ada, itu. Jadi dari petani ini jagung dengan petani ini transfer knowledge lagi, sehingga peningkatan kapasitas petani itu menjadi sebuah keniscayaan di kemudian hari. Oke, itu dia harapannya ya. Baik, kita sekarang menuju ke Mas Wita kembali. Ya, Mas Wita mungkin bisa disampaikan di sini dukungan masyarakat terhadap keberhasilan proyek di lapangan Banyurip ini seperti apa, Mas? Ya, kalau kami merefleksikan bahwa apa yang kami lakukan itu akan
banyak hasilnya kalau ada kolaborasi dan saling pemahaman bersama. Jadi terkait dengan program ini yang kami harapkan adalah kami terus bersama-sama menumbuhkan kesadaran bersama terkait bahwa ini adalah keselamatan bersama yang harus dijaga bersama juga. Jadi bahwa apa yang kami lakukan ketika kami menjadi operator di sini dan beroperasi di sini, kami harus memastikan bahwa yang kami lakukan ini aman untuk semua pihak. Menumbuhkan kesadaran itu menjadi penting bagi kami, dan yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian ini dari Bojonegoro ada Inspektra, kalau di Tuban kami punya ITFOS untuk melakukan hal yang sama. Itu yang kami lakukan adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bersama tentang keselamatan bersama. Nanti endingnya harapannya adalah bagaimana pola komunikasi antara masyarakat kepada kami ataupun para pihak tertentu. Sehingga kalau misalnya ada informasi terkait sesuatu yang berisiko terhadap keselamatan bersama, misalnya masyarakat bisa aja ngasih tahu ke kami. Di situ ada saluran telepon yang bisa diakses kepada kami dan itu sudah terpampang di beberapa material publikasi di lapangan gitu ya. Jadi bisa dengan mudah mereka bisa menginformasikan kalau ada potensi-potensi kegiatan yang berkaitan terhadap keselamatan gitu ya. Terus yang kedua yang kaitannya dengan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian seperti tadi disampaikan, ada pengembangan pertanian dan sebagainya. Kami juga ada salah satu kontribusinya juga, misalnya untuk penanganan hama, hama tikus misalnya. Kami punya itu rumah burung hantu, dan itu salah satu predator alami yang dikembangkan supaya kami ketika misalnya mengatasi itu tidak hanya dari sisi omongan saja, tetapi kami berikan sesuatu yang lebih, dan itu yang eco-friendly, yang ramah terhadap lingkungan. Dan itu yang kami lakukan, karena kami juga menghimbau kalau misalnya mengatasi hama tikus dengan aliran listrik atau stroke itu kan juga berbahaya untuk semua pihak, sehingga kami menggunakan pendekatan misalnya rumah burung hantu dan ada budidaya burung hantunya juga, dan itu bisa membantu masyarakat untuk mengatasi hama tikus tersebut. Jadi harapan kami adalah yuk sama-sama kita jaga keselamatan bersama dengan cara menumbuhkan kesadaran bersama, kemudian menginformasikan kepada kami kalau ada hal-hal ataupun kegiatan yang berisiko terhadap keselamatan kita bersama. Itu sih saya rasa. Amin, amin pasti ya. Nah mungkin dari Mas Ali Mahmudi ada harapan yang ingin disampaikan terkait dengan program ini? Terima kasih dari EMCL. Program yang sudah dilaksanakan didukung dengan sepenuhnya, dan perusahaan kemarin kami juga menerima bantuan rubuha rumah burung hantu. Biasa. Harapannya ke depan tiap tahun supaya selalu ditambah kuantitasnya. Jadi jumlahnya itu ditambah. Karena luas wilayah di pertanian kami itu cukup luas. Jadi kemarin dapat 5 itu saya rasa masih kurang. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya supaya ditambah lagi. Karena efek dari pengadaan itu cukup terbukti ya? Ya cukup terbukti untuk mengatasi hama tikus. Itu ya harapannya ya. Ada yang lain nih Mas? Ya harapannya yang lain juga di situ ada beberapa saluran atau akses yang sepanjang jalur putra itu ada beberapa jembatan, Pak. Jembatan yang mungkin sekarang tidak bisa dilalui, ada yang kemarin roboh. Nah, itu harapannya mungkin ada kontribusi dari pihak EMCL memberikan sumbangsih lah untuk akses petani, mempermudah akses pertanian. Siap. Nah, dari Mas Handoko sendiri mungkin ada harapan tentang program ini, karena ini mitra yang cukup penting ini. Harapannya gimana ya Mbak? Kalau harapannya ya itu kita bebarengan, urip sehat dan aman. Itu jadi semua pihak bisa saling mengerti pentingnya kita sama-sama menjaga objek vital nasional, karena baik itu direct maupun indirect semuanya juga merasakan dampak dari migas itu sendiri, baik itu melalui postur APBD Bojonegoro yang bisa melakukan apa saja melalui DBH-nya maupun yang langsung melalui PPM-nya. Itu banyak sekali dampaknya, apalagi sekarang tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan
daerah operasi, tapi juga meluas ke berbagai daerah di Bojonegoro itu Mas Beta ya. Ya, sehingga objek vital nasional ayo kita jaga bareng. Jadi semua pihak saling bergandengan tangan bahwa itu ada objek penting bagi negara kita, bagi terutama ada juga bagi Bojonegoro juga penting, bagi negara juga penting, yang itu bisa meningkatkan kesejahteraan kita secara tidak langsung melalui berbagai pembangunan, akselerasi pembangunan yang dilakukan oleh Bojonegoro pada saat ini, karena memang postur APBD-nya dari DBH luar biasa itu. Jadi ayo kita jaga bareng-bareng. Dari masyarakat juga sudah muncul kesadarannya, dari MCL, dari mungkin tokoh-tokoh dan lain sebagainya, kita bersinergi untuk menjaga objek vital nasional ini. Oke, untuk melengkapi harapan dari Mas Ali Mahmudi ini selaku dari petani milenial yang merasakan manfaat dari program Jagung Tani nih, Mas Beta, dan juga Mas Handoko selaku mitra dari EMCL sendiri. Mungkin dari Mas Beta ingin menyampaikan closing statement. Ya, bagi kami selalu kami mengingatkan bahwa proses sama penting hasil, sama pentingnya dengan hasil sama pentingnya dengan proses. Di balik itu semua fondasinya adalah keselamatan. Keselamatan bersama itu bisa didapat dengan saling mengingatkan satu sama lain sebagai saudara, sebagai sahabat gitu ya. Dan pastikan bahwa kalau misalnya rekan-rekan sekalian, masyarakat, kami berterima kasih sekali karena dukungannya selama ini. Kami bisa melakukan dengan baik operasi kami dan aman serta selamat, juga bantuan dari rekan-rekan sekalian, dan harapannya yuk mari sama-sama saling mengingatkan satu sama lain untuk keselamatan bersama. Baik, terima kasih perbincangan yang sangat menarik hari ini dan sangat menambah semangat kita untuk semakin mengenal EMCL dan semakin mencintai EMCL pastinya ya. Baik, Sobat Jagung Tani, tidak terasa kita sudah masuk di penghujung perbincangan kita di program Bincang Bareng EMCL dengan tema yang luar biasa, yaitu menjaga keselamatan bersama di jalur pipa lapangan Banyu Urip. Jagung Tani, jagung pipa, jaga keselamatan ya. Yang pasti terima kasih untuk Forum Radio Bojonegoro yang telah merilai untuk live talk show kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Radio Istana FM 95, terima kasih untuk Malowapati FM 95,8, terima kasih untuk Radio Prima FM 93, Radio Duta FM 88,3, Radio Nuansa FM 104,3, Radio SBI FM 103,3, Radio Madani FM 102,5, Radio Menara Darussalam FM 107,9, Radio Bas FM 96,6, dan tayang juga di channel YouTube Radar Bojonegoro dan Bojonegoro TV. Tentu saja harapan kita semua, mari kita jaga proyek nasional kebanggaan kita karena sudah memberikan kontribusi untuk pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya dan juga tingkat nasional untuk Indonesia pastinya. Banyak hal yang dilakukan oleh EMCL, Sobat Jagung Tani, untuk program kemasyarakatan. Kita ketahui ada mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan juga pengembangan ekonomi. Mari kita dukung bersama-sama karena keberadaan migas ini tentulah tidak selamanya. Oleh karena itu mari kita fokus bersama-sama untuk memberikan kebermanfaatan khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Baik, saya Osa Adnan bersama dengan ketiga narasumber kita, Mas Beta, terima kasih. Mas Handoko, Mas Ali, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan baik lainnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jagung Tani, urip sehat lan selamat.